Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriya Nur Faikoh, mahasiswi aktif Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi alat optik untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar Fisika kelas 5D dengan dosen pengampu yaitu Bapak Martin SPD MPD. Manusia ini membutuhkan alat optik untuk melihat benda-benda yang letaknya sangat jauh dan benda-benda yang berukuran sangat kecil. Alat optik ini terdiri dari dua macam, ada alat optik alamiah dan alat optik buatan. Alat optik alamiah ini contohnya itu mata, dan alat optik buatan ini contohnya ada kamera, kacamata, mikroskop, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas mengenai macam-macam alat optik tersebut. Yang pertama ini ada mata. Mata ini merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Mata ini berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Selanjutnya ini ada kacamata. Kacamata ini merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun silinder. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung, tergantung dari jenis cacat mata yang dideritanya, dan frame atau kerangka yang menyangga lensa. Kacamata itu berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dirumuskan dengan P sama dengan 1/F, di mana P tersebut merupakan kekuatan atau daya lensa dengan satuan dioptri, dan F merupakan jarak fokus lensa dengan satuan meter. Sedangkan untuk mencari jarak fokus lensa bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana S merupakan jarak benda ke lensa dengan satuan meter, sedangkan S aksen merupakan jarak bayangan ke lensa dengan satuan meter. Selanjutnya ini ada kamera. Kamera itu merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata kita, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Pada gambar di layar ini merupakan cara kerja kamera modern yang kita pakai saat ini. Terdapat sistem lensa yang terdiri lebih dari satu lensa dan sensor yang dipakai adalah sensor digital. Selanjutnya ini ada mikroskop. Mikroskop ini merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih jelas dan besar. Mikroskop ini terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Lensa okuler ini merupakan lensa mikroskop yang terdapat di bagian ujung atas tabung, berdekatan dengan mata pengamat. Lensa ini berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Lensa objektif ini merupakan lensa yang terletak dekat dengan objek yang diamati. Lensa objektif ini berfungsi untuk memperbesar bayangan benda.
Selanjutnya ini ada teropong. Teropong ini merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat, sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Teropong ini terdiri dari dua macam. Ada teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa, dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Gambar di layar ini merupakan komponen dari alat optik pada teropong. Yang terakhir ada kaca pembesar, di mana kaca pembesar ini merupakan alat optik yang sederhana, terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.